Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Rasulullah Muhammad SAW berdakwah ke kota Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum mau masuk Islam tetapi siap membantu Rasulullah SAW, dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam, namun sangat mencintai Nabi SAW. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW pun pergi ke kota Taif. Di sana ada satu kabilah bernama Saqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan yang tidak suka terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan dapat disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai kamu orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya." Yang lain berkata, "Tidak adakah orang lain selain kamu yang lebih pantas dipilih oleh Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara kepadamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang sepertimu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Muhammad SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima ajakan beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi Muhammad SAW, lalu mengganggu, mencaci, dan melemparinya dengan batu sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif. Ketika pulang dalam keadaan seperti inilah, ketika pulang beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kepadamu lah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha rahim dari sekalian rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asal Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dan turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhoanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu sehingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu."
Allah Subhanahu wa taala penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Jibril alaihissalam datang untuk memberikan salam kepada beliau dan berkata, Allah mendengar perbincanganmu dengan kaummu dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhlak Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kedoliman dibalas dengan kedoliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Padahal dengan pengakuan itu seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti beliau. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi SAW tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan menuntut balas. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita dengar, maka kita niat untuk meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.